Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin akan membahas donghua baru yang berjudul Supreme Above the Sky, yang artinya adalah kultivator tertinggi di atas langit. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi di opening, inilah alur ceritanya. Di awal film, kita pun diperlihatkan dengan seorang pemuda bernama Ling Tian yang saat itu bertarung melawan penguasa dunia bawah. Tujuannya sih dia pengen membangkitkan Yao Yifei yang kemungkinan dia adalah kekasihnya Ling Tian. Walaupun Ling Tian menggunakan prasasti jalan langit yang merupakan pusaka tertinggi sekalipun, tetap nggak bisa mengalahkan penguasa dunia bawah itu. Penguasa dunia bawah yang saat itu melepas topengnya di sana sambil berkata kalau dia adalah sosok Ling Tian di masa 300 tahun ke depan. Ternyata Ling Tian dari masa depan tuh dikirim ke masa 300 tahun lalu karena dia melanggar hukum langit. Maka dari itu Ling Tian di masa depan memberikan ingatan serta kekuatannya kepada Ling Tian di masa lalu agar dia bisa merubah takdirnya tersebut. Ling Tian yang saat itu kembali ke masa dia mau dihabisi oleh orang suruhan tetua dari sekte Dewa Pedang. Di sini tuh orang suruhan itu mau menghisap kekuatan spiritualnya Ling Tian saat dia sedang sekarat. Namun merekalah yang malah dihisap oleh Ling Tian sampai akhirnya Ling Tian pun kembali pulih. Kemudian Ling Tian pun OTW ke sekte Dewa Pedang dan terlihat di sana sedang ada upacara penerimaan gelar Putra Pedang. Para tetua sekte pedang yang saat itu dibuat kagum dengan pemuda bernama Qin Chuan yang berhasil membuat lonceng kekacauan tuh berbunyi sebanyak 9 kali. Hal itu tentu bikin bapaknya Qin Chuan yang bernama Qin He langsung full senyum. Namun saat lonceng kekacauan berbunyi sampai 10 kali atau sampai 11 kali tanpa mereka sadari, Qin Chuan saat itu sih tak mengira kalau barusan adalah ulahnya Ling Tian. Ling Tian yang saat itu muncul dengan begitu epiknya sambil membunyikan lonceng kekacauan itu sebanyak 13 kali. Di sini tuh semua orang langsung bengong tuh, terutama Qin He alias orang yang nyuruh dua murid tadi menghabisi Ling Tian. Saat itu Qin Chuan yang mau menyerang pun langsung ditabok Ling Tian seolah-olah nggak ada harga dirinya. Bahkan bapaknya Qin Chuan juga ditekan habis-habisan. Tetua Xuan yang saat itu meminta Ling Tian untuk jangan bertindak sekejam ini kepada sesama anggota sekte. Di sini tuh Ling Tian langsung bongkar kebusukan bapak dan anak itu tuh. Kalau mereka telah mengambil tulang spiritualnya Ling Tian sampai dia cacat. Di sini Ling Tian yang bisa membunyikan lonceng kekacauan sebanyak 15 kali, dia pun bisa meminjam kekuatan ilahi lonceng kekacauan itu untuk menghabisi Qin Chuan tanpa ampun. Qin He yang saat itu tak tinggal diam melihat anaknya dihabisi oleh Ling Tian dan langsung menyerangnya di sana. Ternyata Qin He malah diayam-ayamin Ling Tian nih guys. Yang mana saat Qin He mau dihabisi juga, datanglah petinggi sekte Dewa Pedang bernama Qin Zhen alias bapaknya Qin He. Waduh, satu keluarga busuk semua ini mah. Tadi anaknya nyari gara-gara, terus bapaknya dan sekarang muncul kakeknya.
解体。 Ling Tian yang saat itu berniat mau melawan Qin Zhen menggunakan kekuatan lonceng kekacauan. Hal itu pun dihentikan oleh Tetua Xuan yang meminta Qin Zhen selaku petinggi untuk mengampuni Ling Tian, di mana Ling Tian adalah jenius muda yang bakatnya setara dengan ketua sekte lama. Namun sayangnya Qin Zhen masih pengen balas dendam atas perbuatan Ling Tian yang menghabisi cucunya itu. 死有余辜。住口！怎么，宗主要为死？你的是瞎。 Beberapa saat kemudian datanglah tetua petinggi lainnya yang bernama Chang Ya, saat itu menengahi keributan Qin Zhen. Di sini kakek Chang langsung kagum banget tuh dengan fondasi spiritual dan bakatnya Ling Tian, yang mana Ling Tian langsung ditawarin jadi muridnya. Namun Qin He yang masih tak terima pun meminta pertanggungjawaban Ling Tian atas kematian Qin Chuan barusan. 老夫终于找到。这个老头子还是没变。 Kakek Chang yang saat itu nyuruh Qin He untuk diam kalau dia tak mau ada pertarungan sengit antara dirinya dan keluarga Jin. Di sini Ling Tian pun disuruh untuk meminta maaf sebagai tanda penyesalan tuh, walaupun yang bikin gara-gara adalah keluarga Qin duluan. Kemudian saat Ling Tian dibawa pergi kakek Chang untuk berlatih, hal itu pun bikin Qin He makin marah dan tentunya membuat perhitungan kepada Ling Tian. 那你们一家子还真是这样啊！古语有云，冤。 Malam harinya Ling Tian yang mendatangi tempat tinggal Qin He untuk membalas dendam. Di momen ini tuh Qin He benar-benar kaget banget tuh. Kenapa Ling Tian jadi sekuat ini? Bahkan dia bisa menggunakan teknik rune ilahi yang harusnya tuh tak dikuasai oleh murid setingkat Ling Tian. Sebenarnya sih Qin He ini adalah gurunya Ling Tian dan Qin Chuan nih guys. Namun karena Ling Tian dikhianati, makanya dia mau balas perbuatan mereka berdua. 不可能！林天，外面的人是听不到的，别费力气了。这里。 Ling Tian yang saat itu menggantung Qin He sama seperti dulu ketika dia diperlakukan seperti ini. Sampai pada akhirnya Qin He pun dibuat hampir gila dengan situasi tersebut. Kemudian Ling Tian yang menarik jiwanya Qin He dan langsung menghancurkannya, dia pun segera pergi dari sana. Namun jasad Qin He diketahui oleh Qin Zhen hingga akhirnya dia nyuruh kakaknya Qin Zhen bernama Qin Hai untuk menyelidikinya. 有什么我都给你。放眼熟吗？所以，我报仇。你不能杀我！ Esok harinya Ling Yue alias adik tirinya Ling Tian yang mau OTW ke tempat Ling Tian berkultivasi, dia saat itu tuh dihajar oleh seniornya Ling Tian yang bernama Qitong. Entah ada kesalahpahaman atau gimana, admin juga rada kurang paham. Sedangkan di sisi lain, Ling Tian berkultivasi memperbaiki fondasi spiritualnya yang cacat itu dan diamati oleh kakek Chang serta salah satu murid inti bernama Mu Feng. 即便如此，秦阵也不打算放过。混沌剑圣，王金来能将。 Mu Feng yang saat itu penasaran banget dengan bakat Ling Tian karena dia bisa membunyikan lonceng kekacauan sebanyak 15 kali. Kemudian kita pun dijelaskan dengan tingkatan ranah dalam donghua ini nih guys. Dari yang terendah adalah ranah penempaan tubuh, di atasnya lagi ada ranah pergerakan spiritual, ranah cakra spiritual, ranah laut spiritual, ranah esensi sejati. Selanjutnya ada ranah celestial, ranah dao, ranah sage, dan yang tertinggi adalah ranah kaisar. 若能借助天道碑的话，混沌真经共有9层，凶极难料。 天道碑身上有太多谜，而且不行，先前为了报仇。
7 hari kemudian, ujian memperebutkan gelar putra pedang melalui kompetisi pertarungan hidup dan mati akhirnya dimulai juga, di mana di sana tuh para tetua pun mulai memasang formasi pelindung agar peserta bertarung di dalam nanti tak perlu menahan kekuatan masing-masing. Saat itu, Ling Tian dapat lawan murid inti bernama Qin Yun yang berada di ranah cakra spiritual tingkat 3. Sedangkan Ling Tian di masa sekarang mungkin baru menerobos ranah pergerakan spiritual. 看凌天的气息，居然是内宗第一的秦云。开始吧，若非祖训限制，这剑子大境界。要我说， Qin Yun yang saat itu diayam-ayamin Ling Tian karena dia punya kekuatan kekacauan, di mana kekuatan kekacauan sendiri tuh merupakan kekuatan alam dari langit dan bumi yang tentunya sulit untuk dipelajari. Bahkan dengan teknik gerakan cahaya kilatnya Ling Tian, Qin Yun gak bisa mengenai Ling Tian sekalipun. Padahal ranah Ling Tian ada di bawah Qin Yun jauh. 混沌之力有点，你已无生了。请为剑。 Ling Tian yang saat itu menghindari semua serangan Qin Yun sampai akhirnya dia jengkel banget. Di sini tuh Qin Yun mulai menelan pil peledak kekuatan spiritual. Walaupun serangan terakhirnya nanti akan mengorbankan seluruh esensi kehidupannya demi bisa menang. Di mana Ling Tian pun akhirnya tak ragu-ragu nunjukin api kekacauannya di sana kalau Qin Yun emang beneran pengen mampus. 找死！剑都拿不稳。你以为这就结束了吗？ Ling Tian yang mengarahkan serangan api kekacauannya itu ke arah Qin Yun dan mulai melakukan serangan juga. Di sini tuh situasi pun jadi tegang banget nih, karena para tetua nggak menyangka aja kalau Ling Tian punya api kekacauan yang sumber kekuatannya dari langit dan bumi. Kemudian semua orang pun dibuat terdiam saat mereka melihat Ling Tian masih berdiri tegak di sana. 其威力不亚于体内天地本源，混沌。 Wah, menurut kalian gimana nih Donghua 1 ini? Bagus nggak? Kira-kira lanjut atau enggak nih guys? Silahkan komentar aja ya. Karena kalau menurut admin sih cukup bagus-bagus aja. Karena MC-nya tuh nggak naif, mirip seperti Wang Lin di Renegade Immortal. Baiklah, akhir kata terima kasih untuk kalian yang udah nonton sampai akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya ya guys. Bye-bye.